What's up guys, welcome back to my channel, Willy Kun Channel. Dan selamat datang lagi di podcast cerita seram. Dan hari ini gue mau balik lagi ke Indonesia untuk menceritakan satu kisah tentang Gedung Lawang Sewu nih. Karena beberapa saat ini lagi banyak banget yang request, "Bang, coba ceritain tentang cerita-cerita Indonesia, coba bahas tentang kasus-kasus sensitif di Indonesia." Bukannya gue gak mau bahas kasus-kasus yang sensitif lagi nih di Indonesia, tapi bagaimanapun caranya gue coba bawain kasus ini, gue coba secara halus, gue bahas kasus yang sensitif di Indonesia. Padahal tujuannya tuh gue mau cuma buat informasin ke kalian, gue mau mengedukasikan cerita ini agar kejadian yang sensitif itu gak terulang lagi. Tapi bagaimanapun caranya, ada yang gak suka dengan konten seperti itu. Makanya beberapa saat yang lalu gue sempet stop buat konten yang sensitif khususnya di Indonesia. Gue coba cari kasus-kasus di luar nih. Tapi karena banyak yang request, gue akan coba bikin lagi ke depannya nanti. Gue bakal bahas-bahas kasus yang sedikit sensitif, tapi gue coba lebih perhalus lagi. Semoga ntar feedbacknya nggak kayak dulu sih. Kayak dulu tuh sedikit buat gue nggak enak lah, gue nggak nyaman untuk menyampaikannya. Jadi gue mau tekenin lagi kalau nanti ke depannya gue buat konten yang sensitif, coba deh berpikirnya jangan negatif. Kita coba ambil sisi positifnya untuk pembelajaran, untuk edukasi dan informasi, khususnya buat kaum muda ya. Kalau gitu yuk kita mulai ya bahas tentang Lawang Sewu, yang rupanya setelah gue cari dan gue research nih, kasus ini tuh menarik karena kebanyakan orang berpikirnya Lawang Sewu tuh serem dan sekarang udah jadi objek wisata. Tapi rupanya ada beberapa fakta yang kalian kayaknya nggak tahu juga nih. Gue mau meluruskan dari cerita Gedung Lawang Sewu ini. Makanya hari ini bakal gue bahas tuntas. So, sebelum gue mulai, jangan lupa untuk selalu support channel gue dengan cara klik tombol subscribe-nya aja di pojok kanan video kalian. Kemudian klik tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi terbaru dari video di channel gue. Dan nanti di akhir video, like dan share video ini biar semua orang mendapatkan informasi yang unik ini ya guys. Ingat, subscribe itu gratis, kalian nggak rugi apa-apa kok. So, kita mulai aja. Let's go! Gue percaya kebanyakan dari kita pasti udah nggak asing mendengar nama Lawang Sewu. Lawang Sewu sendiri adalah salah satu objek wisata favorit di Semarang, Jawa Tengah. Lawang Sewu adalah gedung klasik Belanda yang arti namanya sendiri adalah 1000 pintu. Tapi kalian tahu gak, faktanya sebenarnya di Lawang Sewu itu sendiri cuma ada 429 lubang pintu. Nah, sedangkan yang menyampai 1000 adalah daun pintunya ini. Nah, di Lawang Sewu ada 1200 daun pintu, yang kebanyakan daun pintunya ini terdiri dari 2 atau bahkan 4. Jadi dari lubang pintu yang 429 itu dikalikan 4 atau dikalikan 2, jadi bisa sampai angka 1000 pintu. Gedung Lawang Sewu dibangun pada tahun 1904 dan baru selesai pada tahun 1907. Nah, awalnya gedung ini digunakan untuk perusahaan swasta dari kereta api pemerintahan Hindia Belanda. Dan perusahaan inilah salah satu perusahaan yang pertama kali membangun jalur kereta di Indonesia. Namun pada tahun 1942, tempat ini beralih fungsi ketika pemerintahan Jepang menjajah Indonesia. Dan ketika awal-awal kemerdekaan kita, tempat ini juga menjadi salah satu medan perang yang paling parah di Semarang untuk melawan penjajahan dari Jepang. Jadi karena hal itulah, tempat ini menjadi saksi bisu dan harus dijadikan objek wisata yang bersejarah. Di balik sejarah panjang dari Gedung Lawang Sewu ini sendiri, rupanya gedung ini juga nggak terlepas dengan hal-hal yang berbau gaib dan mistis. Saking menyeramkannya gedung ini, Gedung Lawang Sewu sempat mendapat penghargaan sebagai gedung terseram se-Asia nomor 2. Ketika kita memasuki halaman Lawang Sewu, kita akan melihat sumur tua yang sangat menyeramkan. Konon katanya terdengar suara teriakan minta tolong, kesakitan dan ketakutan dari dalam sumur itu. Tapi padahal sumur ini sudah tertutup dan tidak pernah dibuka sama sekali. Menurut sejarah, sumur tua ini adalah salah satu tempat pemenggalan dari tentara Belanda oleh tentara Jepang. Jadi tentara-tentara Belanda ini dipenggal kepalanya dan dibuang ke dalam sumur itu, sehingga arwah dari tentara Belanda tidak pernah tenang dan selalu meminta pertolongan. Sedangkan di ruangan bawah tanah dari Gedung Lawang Sewu ini sendiri terdapat 2 buah penjara, yaitu penjara berdiri dan penjara jongkok.
orang-orang yang dimasukkan ke dalam penjara ini adalah orang-orang yang mencoba melawan pemerintahan Jepang, yaitu bisa dari tentara Indonesia atau tentara Belanda. Penjara jongkok berada di lorong bawah tanah yang bentuknya ini seperti bak. Tinggi dari penjara jongkok ini sendiri cuma setinggi 60 cm dengan ukuran 1,5 kali 1,5 meter persegi. Dan di dalam penjara jongkok ini biasanya dimasukkan secara paksa 5-6 orang. Ketika penjara jongkok ini sudah dipenuhi oleh tahanan, para tentara Jepang akan memaksa mereka untuk jongkok. Ketika mereka sudah jongkok, tentara Jepang akan mengalirkan air ke dalam penjara ini hingga bagian leher. Kemudian penjara ini ditutup dengan tali besi. Nah, ketika itu, tahanan ini akan dibiarkan begitu saja hingga tersiksa dan mati di tempat itu. Sedangkan untuk penjara berdiri, ukurannya ini hanya sekitar 60 kali 1 meter. Di dalam penjara ini biasanya dimasukkan 5-6 tahanan yang disiksa dengan cara dibiarkan berdiri hingga tewas. Tapi bila mereka belum tewas, para tentara Jepang akan memenggal kepalanya dan mayatnya ini akan dibuang di pinggir sungai Gedung Lawang Sewu. Serem ya. Menurut masyarakat setempat, bila kita memasuki ruangan bawah tanah ini dan kita dalam keadaan berdiri atau jongkok sendirian, kita akan melihat bayangan seperti bayangan manusia yang matanya ini hijau menyala, dan yang paling menyeramkannya itu dia sedang merangkak ke arah kita dengan sangat menyeramkan. Dan bahkan menurut pengunjung dari Lawang Sewu ini sendiri, ada beberapa orang yang sempat juga melihat penampakan kuntilanak atau wanita londo yang sangat menyeramkan. Mereka mengatakan bahkan mereka mencium bau anyir dari darah segar yang sangat menyengat. Dan pada tahun 2004, reality show bernama Dunia Lain melakukan uji nyali di ruang bawah tanah dari Gedung Lawang Sewu. Pada awalnya memang kelihatan biasa aja, nggak ada penampakan dan kelihatan sangat normal. Tapi sayangnya di tengah-tengah dari uji nyali ini, terdapat satu penampakan kuntilanak yang sangat menyeramkan. Nih, gue bakal kasih kalian lihat videonya, tapi kayaknya gue bakal kasih kalian lihat dari handphone aja. Soalnya kalau gue tunjukin nanti kena copyright nih. Jadi kita lihat nih. Pasti kalian udah nggak asing dengan satu acara reality show ini nih. Nah, di sini di tengah-tengah pintu ini kelihatan ada penampakan kuntilanak, dan yang paling menyeramkannya nih bentar lagi nih. Kalian coba nonton. Nah, kalau kalian dengar baik-baik ya tadi ya, itu dia kayak kuntilanaknya itu kayak mengulang kata-kata dari sang penguji nyali ini nih, yang pesertanya ini. Jadi kalian denger baik-baik, dia sempat ngulangin loh, dia minta tolong juga. Tuh. Serem kan? Mas, tolong mas. Diulangin lagi sama kuntilanak. Jadi ketika peserta yang minta tolong, kuntilanaknya itu balik minta tolong juga. Nah, gue pasti yakin sih, kalian pasti juga pernah tahu lah ada penampakan di Lawang Sewu dan ini. Karena ini salah satu video yang paling heboh. Dan rumornya peserta dari uji nyali ini juga meninggal setelah acara ini, tepatnya 3 hari setelahnya. Tapi di sini gue juga mau kasih beberapa fakta yang rupanya rumor ini sempat dibantah oleh pembawa acara dari Dunia Lain, yaitu Hari Panca. Jadi pembawa acara dari Dunia Lain ini atau Hari Panca membantah adanya peserta yang meninggal setelah kejadian ini. Nah, ini satu videonya biar bukti, biar kalian tahu nih faktanya ya. Lawang Sewu gitu sekarang jadi objek wisata. Jadi objek wisata. Iya. Jadi ada. Dulu katanya ada yang penampakan di situ orangnya meninggal. Enggak, itu gosip aja. Gosip ya? Gosip. Nah, jadi dia bilang di sini itu cuma gosip nih. Nih, gue ulangin sekali lagi ya biar kalian dengar baik-baik. Lawang Sewu gitu
sekarang jadi objek wisata. Jadi objek wisata. Iya. Jadi ada Dulu katanya ada yang penampakan di situ orangnya meninggal. Enggak, itu gosip aja. Gosip ya? Gosip. Nah, setelah mengatakan kalau ini cuma gosip, memang dari Hari Panca itu sendiri mengatakan kematian atau meninggalnya peserta dari acara ini bukannya karena hal itu. Dan salah satu rumor lainnya dari kasus Lawang Sewu ini, di mana dikatakan dunia lain mengubah namanya menjadi Masih Dunia Lain karena kasus kematian pesertanya itu. Tapi kalian tahu gak faktanya sebenarnya dunia lain mengganti namanya menjadi Masih Dunia Lain karena mereka ada proses perpindahan yang awalnya mereka ngambil dari Trans TV berubah menjadi Trans 7. Jadi namanya itu juga harus diganti. Nah, tapi terlepas dari itu semua, pembawa acara dari Masih Dunia Lain dan kru Masih Dunia Lain mengatakan kalau semua proses pengambilan syuting nggak ada rekayasa sama sekali. Jadi penampakan di Lawang Sewu itu juga adalah penampakan yang apa adanya. Dan untuk ruangan bawah tanah dari gedung Lawang Sewu ini sendiri, tepat pada tahun 2014 sudah ditutup dan nggak boleh lagi orang masuk ke ruangan bawah tanah. Bukan karena faktor angker atau mistis, tapi faktor yang diambil adalah faktor keselamatan. Karena di situ dikatakan suplai oksigen itu dikit banget, jadi orang kalau masuk ke dalam situ bisa berbahaya. Tapi keangkeran dari Lawang Sewu ini sendiri sebenarnya tidak terlepas di ruangan bawah tanah saja. Karena menurut kabarnya ada seorang juru kunci dari gedung Lawang Sewu yang bisa melihatkan penampakan dari Lawang Sewu ini tepatnya di lantai 3. Konon sang juru kunci ini bisa memanggil sosok penunggu dari Lawang Sewu yang akan menampakkan dirinya seperti sosok bayangan sedang menggantung di langit-langit lantai 3 dari gedung Lawang Sewu. Tapi ada satu masalahnya di mana penampakan ini nggak bisa menampakkan dirinya kepada semua orang. Hanya orang-orang tertentu yang dipilih yang bisa melihat penampakan ini. Dan akhirnya pada tahun 2011, gedung dari Lawang Sewu ini sendiri direnovasi secara besar untuk menjadi objek wisata yang ramai dikunjungi hingga sekarang. Bahkan setelah renovasi, gedung dari Lawang Sewu juga digunakan sebagai tempat prewedding beberapa orang yang mau mengambil foto pernikahan. Dan informasi aja buat kalian, kalau kalian mau mengunjungi Lawang Sewu sekarang, jam operasionalnya adalah jam 7 hingga 9 malam. Setelah itu biayanya juga nggak mahal banget, yaitu hanya sebesar 10.000 untuk dewasa dan 5.000 untuk anak-anak di bawah umur. Kalau kita mengunjungi gedung Lawang Sewu sekarang, di lantai pertama kita akan melihat beberapa dokumen dari perjalanan panjang perkeretaan Indonesia. Sedangkan di lantai 2, kita juga akan melihat hal yang sama, tapi yang berbeda, kita akan melihat satu ruangan yang biasanya pada zaman dulu digunakan untuk berpesta. Sedangkan di lantai 3, ada sebuah ruangan besar yang memiliki jendela yang pada zamannya itu digunakan untuk berolahraga. Tapi dari jendela-jendela ini dan ruangan ini, kita bisa melihat pemandangan kota Semarang dan Tugu Muda dari kota Semarang. Dan yang paling menariknya, kita sudah bisa mengunjungi Lawang Sewu secara virtual. Jadi untuk masa-masa pandemik seperti sekarang, kita bisa jalan-jalan ke Lawang Sewu. Lambat laun, kesan angker dari gedung Lawang Sewu ini sendiri sudah semakin memudar. Jadi gimana menurut pendapat kalian? Ada yang pernah ke Lawang Sewu sekarang? Atau ada yang punya pengalaman gaib dari Lawang Sewu? Coba tinggalin komentar kalian ya. So, thank you guys for watching this video. Gue mau terima kasih banget buat kalian yang udah selalu support channel ini ya. Jangan lupa untuk like dan share video ini supaya semua orang mendapatkan informasi yang unik dari video ini ya guys. So, thank you guys for watching this video and see you guys in the next video.